Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 1B, Studi Matematika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Routing Fundamentals. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Hamidah, kedua Khilwa Khobibah, yang ketiga Noval Firdaus Ramadan, dan yang keempat Syifa Desti Wulandari. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada routers, kedua routing, ketiga routing table, keempat IP router, kelima routing algoritma, keenam forwarding, ketujuh IP forwarding, kedelapan routing protocols. Yang pertama, ada router. Router merupakan suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Dalam arti lain, router digunakan untuk menangani lalu lintas antar jaringan dengan merutekan paket data ke alamat IP tujuan. Selanjutnya, ada fungsi router. Fungsi router yang pertama yaitu menghubungkan jaringan. Hal ini dilakukan agar user dapat berbagi paket data internet antar jaringan. Proses ini berlangsung dengan mendistribusikan alamat IP ke setiap perangkat di jaringan tertentu. Biasanya, alamat IP internet ini dapat dilihat pada perangkat Wi-Fi dari dua jenis protokol, yaitu protokol statis dan protokol konfigurasi host dinamis. Yang kedua ada mentransmisikan informasi. Hal ini dilakukan dengan model jaringan terestrial atau dengan menjembatani internet sehingga data dari suatu jaringan dapat digunakan oleh jaringan lain. Hal ini memungkinkan router untuk menghasilkan lalu lintas internet independen, bahkan jika mereka berasal dari jaringan utama yang sama. Yang ketiga, menghubungkan jaringan ke DSL atau Digital Subscriber Line. Selain mentransmisikan informasi, router juga dapat menghubungkan jaringan area lokal ke koneksi jalur pelanggan digital atau DSL. Fitur ini biasanya disebut sebagai router DSL yang memungkinkan pengguna router untuk membuka blokir menggunakan kabel jaringan area lokal atau LAN dan berbagi internet secara nirkabel. Yang keempat, paket filtering. Paket ini memiliki fungsi untuk memfilter paket internet yang aktif di jaringan. Hal ini digunakan dengan menggunakan aturan filter untuk menyaring paket berdasarkan alamat IP. Filter ini akan membantu kinerja internet dan mencegah adanya siaran yang memperlambat internet. Yang kelima, peripherals dan file sharing. Router juga memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya jaringan internet dengan perangkat tertentu seperti printer, faksimil, dan scanner, dan berbagai layanan penyimpanan file di ruang kantor. Administrator juga dapat mengelola perangkat ini dengan satu router yang digunakan seluruh organisasi dengan internet. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis router. Berdasarkan penggunaannya, router terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, router aplikasi. Jenis router ini adalah router yang dapat di-download melalui sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, atau Linux. Yang kedua, router hardware. Dalam bentuknya, router hardware adalah router perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan alamat IP ke setiap jaringan internet yang terhubung. Yang ketiga, ada router PC. Router ini mirip dengan router aplikasi. Router tipe PC adalah router yang diunduh melalui beberapa perangkat komputasi dan digunakan sebagai router. Sedangkan yang kedua terdapat berdasarkan konfigurasinya. Yang pertama ada router statis. Router jenis ini dapat melakukan router jaringan secara manual dengan konfigurasi secara manual pula. Yang kedua ada router dinamis. Router dinamis dapat dikelola secara self-configuration dan mudah untuk mengkonfigurasi. Router jenis ini sangat cocok untuk internet skala besar. Yang ketiga ada wireless router. Wireless router adalah jenis router yang menyediakan konektivitas Wi-Fi ke perangkat pengguna berdasarkan jaringan internet Wi-Fi.
Selanjutnya, adalah routing. Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Selanjutnya ada routing. Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Dengan kata lain, fungsi routing yaitu menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data atau saling berkomunikasi. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis routing. Berdasarkan jaringan komputer, terdapat dua macam, yaitu yang pertama, routing langsung, yang merupakan router yang bisa mengirimkan ke alamat tujuan tanpa melalui host lain. Yang kedua ada routing tidak langsung. Router jenis ini memiliki proses pengiriman data yang melalui proses pengalamatan yang harus melalui alamat host yang berbeda sebelum sampai ke alamat host tujuan. Berdasarkan jenis konfigurasi, terdapat 3. Yang pertama, routing minimal, yang merupakan prosedur routing sederhana yang biasanya digunakan hanya untuk routing lokal. Yang kedua, routing statis, yang memiliki prosedur yang digunakan untuk jaringan yang menggunakan beberapa router dan konfigurasi routing tetap tidak berubah untuk waktu yang lama. Yang ketiga, dynamic routing, yang memiliki proses yang digunakan untuk banyak rute. Jika terjadi perubahan topologi antar jaringan, otomatis router akan membuat rute baru. Dynamic routing adalah protokol routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan memperbarui tabel routing pada router. Selanjutnya, yaitu cara kerja routing. Dalam jaringan komputer, terdapat TCP atau IP yang berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data agar bisa sampai ke alamat yang dituju. Data-data yang dikirim dari perangkat dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang dikenal sebagai IP. Jika alamat tujuan datagram ada di suatu jaringan dengan perangkat asal, maka data tersebut akan langsung disampaikan. Namun, jika alamat tujuan data tidak berada di jaringan yang sama, maka akan diteruskan ke router yang lebih sesuai. Selanjutnya ada routing table. Sebuah router mempelajari informasi routing berasal dari sumber dan tujuannya yang setelahnya diposisikan di tabel routing. Router akan bertumpu pada tabel ini untuk menginformasikan port yang akan digunakan untuk melanjutkan paket ke alamat tujuan. Dengan kata lain, routing table adalah tabel yang berisi seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya dapat berkomunikasi. Routing table memiliki entry-entry rute yang setiap entry rutenya mencakup IP address. Berikut adalah field dari tabel routing IPv4. Ada 5 yaitu destination, network mask, next hop, interface, dan metric. Destination bisa berupa alamat IPv4 atau prefix alamat IPv4. Dalam Windows, ini dinamakan network destination dalam display perintah root print. Yang kedua ada network mask. Subnet mask ini digunakan untuk menetapkan tujuan alamat IPv4 dari nilai paket yang diberi dari field destination. Dalam Windows, ini dinamakan netmask. Yang ketiga ada next hop, alamat IPv4 yang dilewati. Pada tabel router, ini dinamakan gateway. Yang keempat ada interface. Interface jaringan yang dipakai untuk mentransfer ulang paket IPv4. Dalam Windows, ini berisi alamat IPv4 yang difungsikan sebagai interface. Yang terakhir ada metrik, berupa angka yang digunakan sebagai petunjuk penerapan root sehingga menjadi root yang terbaik dari banyaknya root dengan tujuan yang sama dapat dipilih. Metrik dapat memilih dari banyak links di jalan ke tujuan atau rute yang diinginkan untuk digunakan, tergantung banyaknya link. Selanjutnya ada IP root. Terdapat 3 kunci komponen utama yang terdapat dalam IP root, yaitu 1 subnet, 2 outgoing interface, dan yang terakhir next hop address. Subnets akan banyak ditemui pada IP root.
Subnets ini mewakili sekelompok alamat IP atau alamat IP tunggal yang telah dipelajari oleh router. 2. Outgoing interface digunakan untuk memberitahu router jika ingin mengirimkan paket yang cocok ke salah satu subnet. 3. Next hop address atau IP address yang terdapat di depan local network yang mengarah ke destination. Default routing. Default routing dipergunakan sebagai untuk mentransfer data-data secara manual melanjutkan router ke suatu network tujuan yang tidak terdapat di routing table atau router hub selanjutnya. Default routing ini hanya dapat digunakan pada jaringan yang tidak memiliki jalan keluar bercabang. Secara umum, router ini dibangun untuk trafik internet. Routing default secara nyata menggunakan format IP route 0.0.0.0.0.0.0 yang dilanjutkan dengan desktop address lalu outgoing interface. Mask 0.0.0.0 secara nalar jika di-end-kan dengan IP address tujuan selalu mengarah kepada jaringan 0.0.0.0. Jika data tidak cocok dengan rute yang ada dalam tabel routing, maka data akan diarahkan kembali ke dalam jaringan 0.0.0.0. Selanjutnya ada routing algoritma. Routing algoritma adalah bagian algoritma dari pelanggan Router Network Layer yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur mana yang menjadi jalur transmisi paket. Tetapi, jika subnet tersebut menggunakan rangkaian virtual secara internal, keputusan routing ini hanya diambil pada waktu penetapan rangkaian virtual yang baru. Sudah itu, paket data tinggal mengikuti rute yang telah ditetapkan sebelumnya. Algoritma routing dapat dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama, ada satu algoritma non-adaptif. Yang kedua, algoritma adaptif. Yang pertama, algoritma non-adaptif. Tidak mendasarkan keputusan routing pada keadaan lalu lintas, data, dan topologi jaringan saat ini. Pemilihan jalur komunikasi yang digunakan antar mesin pada algoritma ini ditentukan dari awal dan ditanamkan ke router pada saat jaringan diaktifkan. Algoritma routing ini disebut juga static routing. Kedua, algoritma adaptif. Menentukan jalur komunikasi berdasarkan kondisi jaringan saat ini, seperti topologi yang digunakan dan juga kondisi lalu lintas data. Algoritma adaptif memperoleh informasi untuk proses routing secara lokal, dari router terdekat atau dari semua router yang ada di jaringan. Dua hal yang penting dan yang menguntungkan dari adaptive routing adalah strategi routing adaptif dapat meningkatkan performance seperti apa yang ingin user. Yang kedua, strategi adaptif dapat membantu kendali lalu lintas. Selanjutnya ada forwarding. Forwarding di lapisan jaringan. Peran lapisan jaringan dengan demikian tampak sederhana untuk memindahkan paket dari host pengiriman ke host penerima. Untuk melakukannya, dua fungsi lapisan jaringan yang penting dapat diidentifikasi. Yang pertama ada forwarding. Ketika sebuah paket tiba di link input router, router harus memindahkan paket ke link output yang sesuai. Misalnya paket yang datang dari host H1 ke router host R1 harus diteruskan ke router berikutnya yaitu di jalur ke H2. Yang kedua, rute. Lapisan jaringan harus menentukan rute atau jalur yang diambil oleh paket saat mereka mengalir dari pengiriman ke penerima. Algoritma yang menghitung jalur ini disebut sebagai algoritma routing. Algoritma perutean akan menentukan misalnya jalur di mana paket-paket mengalir dari H1 ke H2. Fungsi forwarding dalam lapisan jaringan utama atau bidang data adalah memindahkan paket dari input antarmuka ke yang sesuai antarmuka. Keluaran di router dengan analogi forwarding berupa proses untuk melewati pertukaran tunggal. Setiap router memiliki tabel forwarding. Router meneruskan paket dengan memeriksa nilai bidang di header pada paket yang data. Dan kemudian menggunakan nilai header ini untuk mengindeks ke tabel penerus router. Nilai yang disimpan dalam entry tabel penerusan untuk header itu menunjukkan antarmuka, tautan, keluar router, tempat paket akan diteruskan. Bergantung pada protokol lapisan jaringan, nilai header dapat berupa alamat tujuan paket, koneksi tempat paket tersebut berada. Berikut gambar contoh forwarding.
Routing algoritma mungkin terpusat, misalnya dengan algoritma yang dijalankan di situs pusat dan mengunduh informasi per rute masing-masing per rute, atau terdesentralisasi, yaitu dengan bagian dari algoritma routing terdistribusi yang berjalan di setiap rute. Dalam kedua kasus, router menerima pesan protokol peroutean yang digunakan untuk mengkonfigurasi tabel penerusnya. Tujuan yang berbeda dari fungsi forwarding dan routing dapat diilustrasikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kasus hipotesis dan tidak realistis, tapi layak secara teknis. Dari jaringan di mana semua tabel penerusan dikonfigurasikan secara langsung oleh operator manusia yang secara fisik ada di router. Operator manusia perlu berinteraksi satu sama lain untuk memastikan bahwa tabel penerusan dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga paket mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan juga konfigurasi manusia akan lebih rawan kesalahan dan jauh lebih lambat untuk merespon perubahan topologi jaringan daripada protokol routing. Selanjutnya ada IP forwarding. IP forwarding adalah metode untuk meneruskan paket data dari sebuah jaringan ke jaringan lain yang berbeda kelas jaringan, sehingga bisa berkomunikasi. IP forwarding sendiri biasa diaplikasikan dalam perangkat router. Kita dapat melakukan konfigurasi sementara dan permanen. Apa sih bedanya sementara dan permanen? Konfigurasi sementara akan hilang setelah di-reboot, sedangkan konfigurasi permanen akan tetap ada walau di-reboot. Dalam konfigurasi IP forwarding ini, kita hanya mengganti nilai yaitu 0 atau 1, yang berarti 0 tidak aktif dan 1 aktif. Selanjutnya ada routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data, serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Beberapa routing protokol juga menggunakan sebuah algoritma yang bertugas untuk melakukan kalkulasi untuk mendapatkan jalur terbaik atau best path. Di dalam dynamic routing protokol, terbagi menjadi dua, yaitu Interior Gateway Protocol atau AGP dan Exterior Gateway Protocol atau EGP. Di dalam Interior Gateway Protocol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu Distance Vector dan Link Set. Distance Vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan atau hop point. Contoh Distance Vector adalah RIP atau AGRP. Sementara link set adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh link set protokol adalah OSPF dan ISIS. Contoh dari exterior gateway protokol adalah BGP atau border gateway protocol. Setelah membahas klarifikasi routing protokol, berikut akan saya jelaskan masing-masing routing protokol yang telah dibahas di atas. Interior Gateway Protocol atau AGP adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau autonomous system yang sama. Autonomous system sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Selanjutnya ada Exterior Gateway Protocol. Exterior Gateway Protocol, jika AGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka EGP merupakan kebalikannya, yaitu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antar autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Selanjutnya ada RIP, atau Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector, pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antar router disebut hop. RIP ini mempunyai kelebihan yaitu mudah dalam konfigurasi, tidak kompleks, dan mendukung mekanisme autentikasi. Sedangkan kekurangannya yaitu memiliki batas maksimal 15 hop dan melakukan update informasi terus-menerus sehingga dapat membuat trafik menjadi padat. Selanjutnya ada EGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol.
EIGRP merupakan Cisco Proprietary, yaitu routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun terdapat dalam distant vector routing protokol, namun EIGRP tidak menggunakan hopcon untuk melakukan pemilihan jalur routing. EIGRP memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki hopcon maksimal 224. Yang kedua, memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP. Yang ketiga, mampu mengaktifkan auto summary route. Dan memiliki kekurangan, yaitu melakukan update informasi terus-menerus dan menggunakan lebih banyak resource router. Untuk keperluan routing, EIGRP mengelola 3 buah tabel, yaitu table routing atau routing, yang kedua, table neckboard atau neckboard table, yang ketiga, table topologi atau topologi table. Selanjutnya ada OSPF atau Open Source Part First. OSPF memiliki kelebihan, yaitu digunakan pada jaringan berskala besar. Yang kedua, tidak memiliki batasan pada hopcon atau unlimited hopcon. Yang ketiga, mendukung mekanisme autentikasi. Dan memiliki kekurangan, yaitu mengkonsumsi banyak resource dan membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam jaringan. Selanjutnya ada ISIS. ISIS merupakan link state routing protokol yang termasuk dalam kategori AGP atau Interior Gateway Protocol. ISIS menggunakan algoritma diskra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada ISIS juga terdapat konsep area seperti OSPF. Namun, area pada ISIS berbeda dengan area pada OSPF. Terdapat istilah level pada ISIS, di mana terdapat level 1, level 2, dan level 1 dan 2. Level 1 merupakan intra-area router yang hanya mengetahui jalur routing dalam satu area. Level 2 merupakan backbone router mengetahui seluruh jalur routing baik intra-area maupun inter-area. Level 1 dan 2 yaitu router yang menerapkan kebijakan baik level 1 maupun level 2. Router dengan level 1 dan 2 akan memiliki 2 database, satu untuk level 1, satu lagi untuk level 2. ISIS memiliki kelebihan yaitu memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update dan mendukung VLSM dan CDR. Yang ketiga, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Dan memiliki kekurangan yaitu konfigurasi lebih rumit. Selanjutnya ada BGP atau Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol. BGP menghubungkan router-router yang berbeda AS. BGP terletak di bagian terluar dari suatu AS. BGP memiliki kelebihan yaitu lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protocol dan mendukung VLSM dan CIDR. Memiliki kekurangan yaitu konfigurasi yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.